Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah wa ba'd. Insyaallah kita lanjutkan, kita sampai di hadis yang ketujuh, al-hadis as-sabi, hadis yang ketujuh. An Abdullah qala sami'tu Rasulullah SAW qala, dari Abdullah dia mengatakan aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, yaqulu innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun, rawahu Abu Dawud. Sesungguhnya ruqyah, tamimah dan tiwalah, apa itu nanti akan kita pelajari, adalah kesyirikan, diriwayatkan oleh Abu Dawud. Al-kalamu alal hadis min wujuh, pembahasan tentang hadis ini dari beberapa sisi. Al-wajhul awal, sisi yang pertama, ar-ruqa jam'u ruqyah. Ruqa adalah jamak dari kata ruqyah. Wa hiya al-kalam alladhi ya'udhu biha sahibul afati kal humma was sara' wa ghairi dhalika minal afat. Dan dia adalah jambi-jambi atau ucapan yang digunakan untuk meminta perlindungan oleh orang-orang yang memiliki penyakit seperti demam, kesurupan, ayan, ya, dan penyakit-penyakit lain. Wat tiwalah, sedangkan yang dimaksud dengan tiwalah ma yuhabbibul mar'ata ila zawjiha minas sihr. Tiwalah adalah, kalau di dalam bahasa Indonesia kita sering diistilahkan dengan pelet. Jadi apa yang membuat perempuan menjadi cinta kepada suaminya, dan ini kategori sihir. Al-wajhu as-sani, sisi yang kedua, ar-ruqa wa fihi fawaid, tentang ruqyah ini adalah beberapa faidah. Al-ula tanqasimur ruqa ila qismain, masyru'ah wa mamnu'ah. Ruqyah bisa dibagi menjadi dua jenis, yang disyariatkan dan yang dilarang. As-saniyatu ar-ruqa al-mamnu'ah, tentang ruqyah yang dilarang, ma tadammanat syirkan lima ja'a an Auf ibn Malik al-Ashja'i qala kunna narki fil jahiliyah faqulna ya Rasulullah kaifa tara fi dhalik faqala i'ridu alayya ruqakum la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun. Ruqyah yang dilarang adalah segala hal yang terkandung di dalamnya kesyirikan. Hal ini didasarkan oleh hadis dari Auf ibn Malik al-Ashja'i. Dia mengatakan, dahulu kami meruqyah di zaman jahiliyah. Ini berarti meruqyahnya bukan menggunakan Al-Quran, karena di zaman jahiliyah, ya. Fakulna, kami berkata, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang hal tersebut? Maka Nabi SAW bersabda, perlihatkan kepadaku ruqyahnya kalian. Kemudian beliau menimpali, tidak mengapa dengan meruqyah selama di sana tidak ada kesyirikan. Baik. As-salisah, faidah yang ketiga, ar-ruqa al-masyru'ah, ruqyah yang disyariatkan. Ajma'al ulama'u ala jawazir ruqa inda ijtima'i salasati syurut. Para ulama bersepakat bahwasanya boleh ruqyah itu ketika terkumpul tiga syarat di sini. An yakuna bi kalamillahi ta'ala au bi asma'ihi au bi sifatihi. Yakni ketika ruqyah tersebut dengan menggunakan kalamullah atau nama Allah atau sifat Allah, wa bil lisanil arabiyyi au bima yu'raf ma'nahu min ghairihi, dengan bahasa Arab atau dengan bahasa yang bisa diketahui maknanya, ya. Jadi bukan hanya bahasa Arab, tapi yang terpenting dia bisa diketahui maknanya, tidak jambi-jambi yang tidak jelas. Wa an yu'taqad, untuk diyakini bahwasanya ruqyah tersebut la tu'assir bidatiha bal bidatillahi ta'ala. Tetapi ruqyah tersebut tidak boleh diyakini bisa berpengaruh secara menyendiri, tapi harus diyakini bahwa dia memberikan pengaruh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Al-wajhu as-sadis, sisi yang ketiga, an-nafs wa fihi fawaid, tentang nafs, dan di sana ada beberapa faidah. Al-ula an-nafs yakunu bil fam wa huwa syabihun bin nafkh wa huwa aqallu min at-tafl li'anna at-tafl la yakunu illa wa ma'ahu syai'un min ar-riq. Tentang meludah kecil, dan ini terjadi dengan mulut, ya. Dan dia mirip dengan nafkh. Nafkh itu meniup, tapi dia lebih sedikit daripada tafl, yakni meludah. Li'anna tafla, karena meludah itu tidak akan terjadi kecuali ada sedikit bagian dari air liur, ya. Kalau nafs itu hanya seperti itu. As-saniyah hukmun fin nafs fir ruqyah ukhtulifa fihi ala qaulain. Hukum tentang nafs ini dalam ruqyah diperselisihkan dalam dua pendapat. Al-awwal al-mana', pendapat yang pertama dilarang, wa huwa qaulu Ikrimah wa ashabi Ibni Mas'udin wal Hakam wa ta'ifatin min ahli al-ilm.
yakni ini adalah pendapatnya Ikrimah, murid-muridnya Ibnu Mas'ud, Al-Hakam, dan juga sekelompok dari ahli ilmu. As-tsani al-jawaz, yang pendapat kedua boleh menggunakan nafas dalam meruqyah, wa huwa qaulu Ibn Sirin wa ta'ifatin min ahli al-ilm lima ja'a an az-Zuhri an Urwah an Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yanfuthu fi ruqyah. Dan inilah pendapatnya Ibn Sirin, pendapatnya sekelompok dari ahli ilmu berdasarkan sebuah riwayat dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah bahwasanya Rasulullah SAW dahulu senantiasa meludah kecil ketika meruqyah. Qala al-Imam Ahmad, Imam Ahmad mengatakan yukrahu at-taflu fi ruqyah wala ba'sa bin nafkh. Tidak mengapa melakukan nafkh meniup, tetapi dibenci melakukan meludah, yakni dibenci meludah di dalam ruqyah. Faidah, sabilur ruqa sabilu sairil ilaj wa tib. Metode di dalam meruqyah ini seperti metodenya seluruh pengobatan. Qala Ibnul Arabi al-Maliki. Ibnu Arabi mengatakan pendapat yang demikian. Ai annal asla fiha al-ibahatu wal hillu ma lam takun syirkan wa kanat nafi'atan wa laysa al-aslu fiha al-man'u wa ta'abbudu kasairil adhkar. Maksudnya adalah bahwa asal hukum dari ruqyah ini, metodologinya adalah boleh, bisa, selama tidak ada di dalamnya kesyirikan dan dia mujarab bermanfaat. Walaisal asl fiha al-man' wa ta'abbud, dan bukan hukum asalnya adalah dilarang dan seperti peribadatan, seperti hukum-hukum atau seperti zikir-zikir yang harus tauqifi, harus ada dalilnya. Tetapi ruqyah ini sebagaimana kata Ibnu Khaldun dalam muqaddimahnya bahwa ruqyah sudah ada di zaman jahiliyah dan dia dikategorikan dengan kategori pengobatan. Al-wajhu ar-rabi', sisi yang keempat, ikhtalafu fi ruqyatil kitabi lil muslim ala qaulain. Para ulama berselisih pendapat tentang ruqyahnya seorang ahli kitab kepada seorang muslim pada dua pendapat. Al-awwal al-mana', pendapat yang pertama dilarang, wa huwa riwayatun an Malik faqad karihahu wa qala la uhibbu. Dan itulah riwayat dari Malik, Imam Malik, dan dia membencinya, mengatakan la uhibbu, aku tidak menyukainya. As-tsani, pendapat yang kedua, al-jawaz, boleh, in kana bi kitabillah wa huwa qaulu Syafi'i lima ja'a an Abi Bakrin as-Siddiq dakhala ala Aisyata wa hiya tashtaki wa yahudiyatun tarqiha faqala Abu Bakrin irqiha bi kitabillah wa huwa al-arjah. Pendapat yang kedua adalah boleh jika dia menggunakan kitabullah, dan itu adalah pendapatnya Asy-Syafi'i berdasarkan sebuah riwayat dari Abu Bakar As-Siddiq. Ketika itu beliau radhiyallahu anhu masuk menemui Aisyah, dan Aisyah sedang mengeluh mengadu sakit, dan seorang perempuan Yahudi sedang meruqyahnya. Maka Abu Bakar mengatakan pada perempuan tersebut, ruqyahlah dia dengan kitabullah, dan inilah pendapat yang paling kuat. Al-wajhu al-khamis, sisi yang kelima, yajuzu kitabatul Quran fi syai'in wa syurbihi. Boleh menulis Al-Quran pada sesuatu, yakni mungkin kain kertas, kemudian mencelupkan dan meminumnya. Qala Ibnul Qayyim, Ibnul Qayyim mengatakan wa rakhasa jama'atun minas salaf fi kitabati ba'dil Quran wa syurbihi. Sekelompok ulama salaf memberikan keringanan rukhsah di dalam menulis sebagian ayat Al-Quran dan meminumnya. Wa ja'ala dzalika minasy-syifa' alladzi ja'alallahu fihi, dan mereka menganggapnya itu sebagai metode kesembuhan, penyembuhan sebagaimana Allah jadikan kesembuhan dalam Al-Quran. Wa dzalika li umumil istishfa' bil Quran. Hal tersebut didasarkan karena keumuman istishfa', mencari pengobatan dengan Al-Quran. Al-wajhu as-sadis, tahrimul ilaj bima yusamma bittaqah ar-reiki. Sisi yang keenam, diharamkan berobat dengan metode yang dinamakan dengan energi dalam, mungkin tenaga dalam seperti reiki. Wal ilaj bit qigong, dan pengobatan yang dinamakan dengan qigong, atau tulisan Indonesianya mungkin Qigong, ya, qigong. Kenapa? Li'annahuma mumarasatun wa saniyatun yakhtalitu fiha ad-dajjal bisya'wadah was-sihr in idda'a ashabuha tanmiyatal quwa al-bashariyata awil mu'alajatan nafsiyata wa misluhuma katsirun min anwa'il ilaj al-mauhumah. Karena praktek reiki dan qigong ini
adalah praktek-praktek latihan yang sifatnya memang ada peribadatan berhalanya ya, dan tercampur di sana penipuan dusta ya, kemudian trik, magic dan sihir. Meskipun orang yang melakukannya mengklaim bahwa itu sedang menumbuhkan kekuatan dasar energi manusia ataupun mengobati secara batinnya ya, dan yang semisal dari kedua pengobatan yang terlarang ini banyak sekali ya yang lainnya yang dilarang dari berbagai jenis pengobatan yang tidak jelas.